Begitu memasuki kamar, Geran langsung menutup pintu kamar secara kasar. "Sekarang kamu bisa lepaskan tanganku," kata Liliana dengan napas terengah akibat berjalan cepat terseret oleh si Geran tadi. Geran malah berjalan ke arah lain sehingga gadis itu kembali ketarik mengikutinya. "Duh, kamu ini, bisa nggak sih lepasin dulu tanganku?" Geran melepaskan cekalan dan mendudukkan paksa gadis itu ke atas kasur. "Kamu ini kenapa sih? Sudah kayak orang kesetanan aja. Menarik orang sudah kayak narik kucing aja. Lagian, emangnya ada apa sampai kamu harus bersikap seperti ini?" Gerutuan Liliana mengusap pergelangan tangannya yang memerah terasa nyeri. "Kau tanya kenapa, hah? Setelah membuat kesalahan, sekarang kau mau berpura-pura tidak tahu?" kata Geran dengan suara naik 1 oktav. Liliana dibuat heran masih belum memahami dengan yang dimaksud suaminya itu. "Kesalahan? Memangnya aku melakukan kesalahan apa sama kamu?" "Liana, kau ini..." Desah kasar Geran mencoba mengendalikan gejolak emosi yang sedang membara dalam diri. Dia mengusap wajahnya dan kembali menatap gadis yang ada di hadapan. "Jelaskan dong, kesalahan apa yang aku perbuat sampai kamu bersikap seperti ini padaku?" desak Liliana yang masih belum mengerti. Geran mendudukkan diri di bagian kasur yang kosong bersebelahan dengan gadis tersebut. "Kau pergi tanpa ada seorang pun yang tahu kemana kau pergi, dan pulang selarut ini. Apa sekarang kau sudah mengerti kesalahanmu di mana?" Mendengar penuturan tersebut, Liliana dibuat terdiam sejenak seiring pandangannya tertunduk. Benar sih yang dikatakannya, karena memang tadi siang aku pergi tanpa ada yang tahu aku kemana. Hanya Pak supir saja yang kubawa. Tapi, apa memang aku harus laporan dulu gitu kalau aku mau keluar rumah? Aku kan pergi juga hanya mau ke rumah Bibi Dahlia. "Kau?" Tercekat Geran, kembali perasaan panas membara dalam hatinya mulai naik. "Kau itu nyonya dalam rumah ini dan juga sebagai istriku. Tapi tentu saja jika kau mau keluar rumah, kau harus mendapat izin dulu dariku." "Ya benar, aku memang masih nyonya di rumah ini. Tapi masa aku harus izin dulu hanya untuk pergi ke rumah saudaramu?" Sahutan Liliana tak mau kalah argumen. "Jangankan ke rumah saudaraku, mau kau selangkah keluar dari rumah ini pun, kau harus mendapat izin dulu dariku," ucap Geran menekankan dan tentunya dengan tatapan tegas mengintimidasi tanpa mau ada penolakan. Dia selangkah keluar rumah harus minta izin dulu? Apa dia berniat mengurungku? Kamu sudah gila ya? Mana ada peraturan yang mengharuskanku begitu?" Penolakan Liliana sampai suaranya naik 1 oktav. "Liana!" Sentakan Geran membuat gadis itu tersentak dan akhirnya terdiam. Sejenak dia menghembuskan napas kasar menekan emosi yang akan meledak dalam dirinya. "Kau itu tinggal di rumah ini. Tentunya kau harus mematuhi semua peraturan rumah ini." Mendengar ucapan tersebut, sontak Liliana tersadar kembali akan kekurangan besar dalam dirinya. Juga soal kesepakatan dia yang bisa tinggal di sini. Sehingga mau tak mau dia memang harus menerima semua yang diucapkan oleh si Geran. "Aku memang sudah gila sampai melupakan soal diriku yang hina ini. Seharusnya aku sadar diri. Masih untung aku bisa dibiarkan tinggal di sini. Setelah dia tahu kebenaran diriku yang kotor, aku benar-benar sudah sangat gila dan lupa diri. Hanya karena dia selalu bersikap baik padaku, bukan berarti aku bisa seenaknya membantah ucapannya." Hembusan napas Liliana seiring kepalanya tertunduk merasa malu akan sikapnya tadi. Maafkan aku. Aku telah bersikap seenaknya. Tapi mulai sekarang aku akan menurut semua peraturan rumah ini dan tidak akan melanggarnya." Ada segores perasaan tak enak dalam hati Geran melihat gadis yang tertunduk itu. Namun dia segera menepisnya bergantikan oleh senyuman puas yang berpikir,
bahwa gadis tersebut sekarang sudah ada dalam genggaman tangannya. Baguslah kalau kau sudah mengerti. Jadi mulai ke depannya sebelum kau keluar rumah, kau harus mendapat izin dulu dariku, kata Geran dengan tangan terulur menyentuh sisi wajah gadis tersebut. Aku mengerti, jawab Liliana pasrah. Ya, untuk 2 bulan ini aku hanya harus menurutinya, karena pada saat waktunya kita cerai dan aku keluar rumah ini, aku sudah bisa bebas melakukan apapun yang aku mau kan? Batin Liliana menambahkan. Tapi ada keperluan apa sampai kau datang ke rumah Bibi? Tanya Geran seiring suasananya mulai tenang. Rose sedang sakit, jadi aku datang untuk menjenguknya. Begitu. Balas Geran takjub. Kok respon kamu begitu? Padahal dia sepupumu yang artinya masih keluargamu loh. Heran Liliana menatap tanya. Lalu aku harus bereaksi seperti apa? Ya, setidaknya kamu menanyakan Rose sakit apa dan gimana keadaannya. Apa kamu gak ada sedikit pun rasa cemas saat mendengar kabar saudaramu sakit? Untuk apa aku mencemaskan hal yang tidak perlu? Ada orang tuanya yang merawat dia. Sudah pastinya dia akan baik-baik saja tanpa harus menerima perhatian dariku. Liliana dibuat tertegun akan penuturan tersebut. Dia merasa telah salah bicara karena tahu bahwa lelaki yang menjadi suaminya itu telah kehilangan orang tuanya. Yang tentunya pikir Liliana si Geran kekurangan kasih sayang orang tuanya. Lagi-lagi aku ceroboh. Aku malah membahas soal perhatian dan simpati keluarga pada orang yang jelas sangat tahu makna dari kata itu. Yah, benar. Rose terlihat baik-baik saja kok. Jadi kamu tak perlu khawatir, kata Liliana diakhiri senyuman. Aku bilang aku tak mengkhawatirkan dia, tegas Geran, lalu dia mengangkat dagu gadis itu sehingga wajah cantik Liliana terarah ke arahnya. Dia tersenyum tersirat hasrat seiring jemari tangannya menyentuh dan mengusap lembut bibir merah Liliana. Nah, sekarang saatnya kau menerima hukumanmu karena telah berani melanggar peraturanku. Hah? Tapi kan aku melanggar karena belum tahu ada peraturan. Liliana, orang yang dihukum tak diizinkan untuk bersuara. Serobot Geran memotong ucapan seraya mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu, sehingga tatapan mata mereka serta terpaan napas mereka saling bertemu. Tunggu. Dengan cepat Liliana bergerak menutup bibir si Geran oleh kedua tangannya. Geran menatap tanpa bisa berucap karena terbungkam. Aku belum mandi. Badanku bau dan mulutku juga. Ya pokoknya tubuhku bau keringat, jadi biarkan aku mandi dulu, ucap Liliana dengan raut muka sudah sangat merah padam oleh perasaan malu dan gugup. Bibir Geran dalam tangkupan telapak tangan itu tersenyum. Dia memegang kedua tangan Liliana dan mengecup telapak tangan itu dengan pandangan tertuju pada gadis yang sudah berwajah memerah bagai tomat. Baiklah, mari kita mandi bersama. Hah? Termangu Liliana sampai kedua matanya melebar. Secara refleks dia menarik tangannya dari pegangan si Geran. Tidak. Aku mau mandi sendiri, ucapnya sambil beranjak dan berlari terbirit memasuki pintu kamar mandi. Geran malah tertawa geli menangkup bibir seiring rona merah menghiasi pipi. Menggemaskan sekali, sangat manis. Gumam dia pelan disertai hembusan napas panjang.